Oke teman-teman, peternak ayam broiler Indonesia dimanapun kalian berada. Di video kali ini Mandra DOC melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman. Video sebelumnya Mandra DOC mereview bagaimana cara membersihkan kandang, mencuci kandang ayam broiler kandang close house tipe postal. Nah, di video kali ini Mandra DOC akan mereview atau membagikan sebuah video tentang bagaimana cara menyerak sekam kandang atau serak sekam kandang sebagai alas liter pada kandang ayam broiler. Oke teman-teman, membahas tentang ayam broiler. Ayam broiler ini merupakan rekayasa genetik dari persilangan ayam sebelumnya ya. Mungkin beberapa ahli menghilangkan beberapa ayam sehingga menjadi broiler modern. Jadi ayam broiler ini merupakan genetik yang difokuskan untuk pembentukan daging. Nah, ketika genetik difokuskan untuk pembentukan daging, maka ada genetik yang dikesampingkan atau yang lebih rendah dibandingkan pembentukan daging tadi, yaitu ketahanan fisik, ketahanan ayam broiler terhadap serangan berbagai penyakit. Nah, membahas tentang berbagai penyakit, maka sangat erat hubungannya dengan kebersihan kandang ayam, baik dari kebersihan kandang ayam mulai dari pencucian, kemudian sterilisasi, sanitasi, bahkan hingga ke proses penyerakan atau penyebaran dari sekam. Karena jika tidak dicuci dengan baik, detail, maka sekam juga akan menjadi indung bagi bakteri menyebar, sebagai tempat wadah bakteri itu muncul. Nah, hal ini perlu diperhatikan dengan cermat ya. Jadi di video kali ini kita tidak membahas tentang penyakit atau penyebarannya. Di video ini kita fokus terhadap gimana caranya proses penyebaran sekam kandang sebagai alas liter dari kandang ayam broiler. Nah, bisa kita perhatikan teman-teman, caranya kita harus memberi alas, baik tenda atau goni boleh, yang penting sebagai alas dasar, kemudian di atasnya ditabur sekam. Teknik penyerakan sekam atau pemerataan sekam ya masing-masing ya. Gimana caranya, tentu kita punya ide masing-masing, bisa menggunakan alat sapu untuk meratakan atau dengan yang lainnya, atau menggunakan tangan kita sendiri seperti tampak pada video ini ya teman-teman. Ini lagi proses penyerakan serbuk sekam padi untuk sebagai alas liter pada ayam broiler. Pada video ini kita lagi proses penyerakan sekamnya itu di rak atas ya teman. Kandang ini mempunyai rak atas. Jadi rak atas ini dimanfaatkan untuk pada masa brooding awal. Kenapa? Karena biasanya rata-rata pertumbuhan ayam itu lebih cepat di rak atas. Sama dengan kandang double deck ya, atas dan bawah. Biasanya rata-rata pertumbuhan ayam itu lebih cepat di dek atas dibandingkan di dek bawah. Kenapa? Karena hubungannya dengan kelembaban. Tujuannya untuk mengurangi kelembaban, sehingga ayam menjadi lebih nyaman,
suhu menjadi lebih ideal bagi si ayam, yang menunjang bagaimana nanti ayam bisa mencapai performance yang kita impikan. Boleh diperhatikan pada video teman-teman. Ini sekam di rak kandang close house tipe postal. Ukuran kandang ini 8 x 72 meter teman-teman. Kalau tidak menggunakan rak, kandang ini bisa diisi di angka 8.000-an. Tapi karena menggunakan rak, sebenarnya bisa diisi ke angka 12.000. Tapi pada kandang ini lebih mengutamakan performance, sehingga diisi dengan populasi 10.000 ekor. Nah, ini yang sudah diserak ya teman-teman. Ini rak atas sebagai brooding awal. Nanti sudah padat, per ekor per meternya sudah tidak sesuai, maka diturunkan ke bawah. Selanjutnya di bawah akan ditabur sekam juga teman-teman. Jadi ini di awal hanya untuk menerima DOC saja. Jadi karena DOC masa broodingnya itu diletak di rak atas, maka kita gunakan sekam tabur di awal itu di rak atas. Nanti setelah itu baru diserak di bawah ini, kemudian ini bakalan diisi ayam seluruhnya gitu teman-teman. Untuk kepadatan pada awal masa brooding chicken mulai dari umur 0 sampai 3 hari, kita menggunakan standar 50 ekor per meter. Jadi 1 meter diisi oleh DOC 50 ekor. Nah, ukuran dari rak ini, peraknya itu 6 kali 65 meter. 6 kali 20 meter kurang lebih 6 kali 20 meter. Jadi satu rak ini bisa di awal DOC masuk sampai umur 3 hari itu menggunakan di angka 50 ekor per meter persegi ya. Perlu diperhatikan ya teman-teman, sekam itu dipastikan dalam kondisi baik ya, tidak lembab ataupun basah, bahkan sampai busuk. Jadi benar-benar dipastikan dalam kondisi baik. Kemudian setelah diperhatikan dalam kondisi baik, baru diserak ke terpal yang sudah kita sediakan sebagai alas sekam tadi, seperti tampak pada video. Jadi diserak seperti ini, kemudian diratakan. Jadi ketika kita mendapatkan sekam yang tidak baik, busuk atau lembab atau basah, sebaiknya jangan digunakan. Terlebih lagi pada awal masa brooding, karena masa brooding itu adalah masa yang kritis, masa yang perlu kita benar-benar teliti untuk memelihara ayam, karena masa brooding merupakan faktor besar dari keberhasilan memelihara ayam broiler. Jadi jangan anggap sepele ya teman-teman ya dengan sekam. Nah, jadi setelah diserak menyeluruh pada rak atas, kemudian dipasanglah pembatas ayam agar ayam tidak jatuh. Dibuat pembatas seperti ini sebagai pembatas ayam pada masa brooding. Untuk alas liternya teman-teman boleh menggunakan yang lain ya. Maksudnya yang lain, kita di sini menggunakan sekam padi karena lebih gampang mencari sekam padi dibandingkan sekam kayunya gitu. Nah, untuk wilayah yang lainnya bisa teman-teman gunakan sekam kayu gitu, atau ketaman kayu itu gitu. Jadi bisa, boleh sekam padi atau sekam kayu. Tapi kalau saya beri saran, sebaiknya sih sekam padi, karena
sekam padi dia tidak berlumpur. Kalau sekam kayu itu nanti ketika sudah lama dia bisa jadi lumpur. Nah, itu baunya juga berbeda, baunya bisa lebih bau dari sekam kayu dibandingkan sekam padi. Setelah sekam diserak secara menyeluruh pada brooding awal, maka atasnya kita berikan alas koran full brooding, atau jika tidak dapat menggunakan koran atau sulit koran untuk didapatkan, boleh menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan alas goni ya. Nah, atasnya itu dibuat goni seperti itu ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja, nanti bakalan dibuat full ya teman-teman ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk sebagai alas dasar pakan pada saat awal DOC masuk. Jadi awal DOC masuk itu ayam itu tidak langsung makan di piring pakan, karena DOC belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya secara cepat. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Kemudian karena dia belum bisa tahu mana pakannya, kita ajari dia makan di alas goni atau alas koran. Tujuannya juga untuk mengejar target feed intake. Feed intake itu apa? Feed intake itu konsumsi pakan yang dikonsumsi dalam waktu cepat pada awal masa brooding, agar sel telur terserap dengan sempurna. Karena jika sel telur tidak terserap dengan sempurna, maka bakteri akan mudah muncul, karena sel telur merupakan indung bakteri dari dalam pada organ pencernaan si ayam. Begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua peternak ayam broiler. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan, dan akan saya perbaiki pada video-video sebelumnya. Jangan lupa didukung channel Mandra DOC secara terus, agar channel Mandra DOC dapat terus semangat membagikan video-video atau review-review edukasi dan tips bagi peternak ayam broiler dimanapun kalian berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.